Selamat malam Sobat Rema. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya akan sampaikan renungan yang berjudul Hati yang Keras. Firman Tuhan diambil dari Markus 3 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Sobat Rema, satu kali seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang menancapkan paku ke tembok rumah. Namun ayahnya ini memakai alat bor. Iseng anaknya bertanya, "Pah, kenapa tidak langsung pakai palu saja? Kenapa harus pakai bor?" Ayahnya dengan enteng menjawab, "Nak, ini tembok beton yang keras sekali. Nggak mempan dengan palu, harus menggunakan bor untuk menembusnya." Sobat Rema, seperti tembok beton yang keras tidak mudah ditembus, demikian hati manusia yang keras tidak mudah ditembus oleh firman Tuhan. Dalam nas yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menyebut orang Farisi dan para ahli Taurat dengan istilah degil. Kata degil berasal dari kata porosis, yang akar katanya berarti sejenis batu yang sangat keras. Dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa hati mereka sekeras batu sehingga sulit ditembus suara kebenaran yang Yesus sampaikan. Tidak heran, orang Farisi dan ahli Taurat tidak beroleh kasih karunia yang mengubahkan kehidupan mereka, walaupun mereka sering mendengarkan perkataan Kristus, Sang Firman kebenaran. Sobat Rema, jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang seringkali mendengar firman melalui khotbah, melalui gemari, melalui bacaan renungan, namun hati kita begitu degil, begitu keras, tidak mau terbuka dan berubah, tidak mau dikoreksi dan bertobat saat firman Tuhan diberitakan. Yakobus 1 ayat 21b berkata, "Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Sobat Rema, mari datang pada Tuhan. Jika selama ini hati kita begitu degil dan keras, minta pada Tuhan hati yang lemah lembut. Karena hanya dengan hati yang lemah lembut, firman Tuhan akan mendapat akses dan ruang terbaik di hati kita. Izinkan kuasa firman itu mengubahkan hidup kita sesuai rencana dan kehendaknya, hidup dalam perkenanannya, dan Kristus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mohon ampun kalau selama ini hatiku keras, menolak firman yang menasehati, yang mengkoreksi dan menegur. Berikan aku hati yang lemah lembut, terbuka untuk firman kehidupan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam istirahat malam ini. Dalam berkat penyertaan-Mu kami berdoa. Amin.